Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku kayaknya nggak usah deh ya. Nggak usah sebut nama. Biar kalian mengambil pelajaran saja dari apa yang pernah aku lakukan. Dan sekali ini saja aku lakukan. Yang jelas, aku lahir di sebuah kota sedang berpenduduk padat dan berkubang dengan berbagai kemiskinan. Sebagai pemuda tanggung, aku memang punya pemahaman yang brutal mengenai ajaran agamaku, ajaran Islam. Atau mungkin karena aku salah gaul. Aku dididik oleh para guruku dan teman-temanku juga mendukung bahwa mereka yang tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan adalah salah. Mereka yang mendustakan ayat-ayat menurut versi kelompokku adalah kafir, adalah ahli neraka. Dan mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dihilangkan dari bumi Allah ini. Ya itulah. Selain dari kelompokku, selain dari orang-orang yang segolongan dengan aku, mereka itu salah. Mereka itu tersesat. Mereka pantas diingatkan dengan sesuatu yang brutal, yang radikal, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak berhati baja. Ya, disitulah kemudian aku tampil menjadi seorang martir. Martir yang siap dengan segala resiko, bahkan kematian. Karena kematian di dunia ini sesungguhnya adalah sebuah episode saja penyeberangan ke alam yang langgeng, yang menjanjikan kita surga Firdaus, berkeliling bidadari, dan hidup dalam kedamaian. Setelah cukup mantap dengan apa yang kuyakini dan apa yang hendak kulakukan, aku pun berangkat menuju sesuatu yang selama ini didambakan, yaitu pintu surganya. Pintu jihad, pintu yang menjanjikan surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah. Kemudian aku pun mempersenjatai diriku dengan keyakinan yang mendalam tentang apa yang akan aku lakukan. Tidak mudah ini memang. Aku perlu meyakinkan diriku bahwa apa yang aku lakukan adalah benar. Aku pun berjalan menyusuri sudut kota yang hiruk pikuk dengan kehidupan duniawi. Aku berjalan cukup jauh, melewati keramaian, melewati tempat-tempat yang menjadi kerumunan orang, melewati konsentrasi massa. Dan
aku mendapati sesuatu yang berbeda. Suatu kehidupan di dunia ini seolah terbuka begitu saja. Aku mendapati diriku di tengah pasar yang orang-orangnya adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang sedang mencari nafkah untuk kehidupan mereka, untuk kehidupan keluarga mereka. Aku berjalan menuju terminal. Masya Allah, orang-orangnya begitu ikhlas, semangat kerja, mengumpulkan rupiah untuk sesuatu yang mereka yakini adalah benar. Di suatu bus, aku melihat bahwa orang-orang ini pantas untuk dihilangkan. Tetapi ya Allah, ada sosok seorang tua, anak-anak, dan lain lagi. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup. Karena itu aku tidak sanggup. Maka berjalanlah aku di tengah kerumunan pasar. Ya Allah, betapa mata hatiku terbuka kali ini. Orang-orang di sana menjajakan dagangannya dengan perih, dengan sesuatu yang tidak aku miliki. Semangat hidup, itu yang penting. Aku pun terpaku, ragu akan apa yang aku lakukan. Benarkah aku harus melenyapkan mereka dengan satu ledakan dahsyat? Apakah ini akan membuat mereka cerah, membuat mereka hilang begitu saja semangatnya, keceriaannya, dan lain sebagainya? Masya Allah, aku tidak sanggup. Dan aku pun keluar ke jalan, kembali ke kerumunan orang-orang, semacam dilanda kebingungan. Aku berjalan sendirian di tengah jembatan, merenungi apa yang akan aku lakukan. Barusan, seorang lelaki menolongku ketika aku limbung dan menawarkan bantuan. Masya Allah, betapa lelaki itu peduli pada nasib seorang yang hendak melenyapkan kehidupan mereka, hendak meledakkan mereka dengan satu bom yang dahsyat yang sekarang ada di tubuhku. Ya Allah, aku pun kemudian tersadar bahwa apa yang aku lakukan adalah salah. Tetapi kesalahanku adalah buah dari apa yang telah mereka tanamkan dalam jiwaku. Aku kembali ke markas yang telah membuat aku bulat tekad untuk bunuh diri, untuk meledakkan mereka. Aku yakin orang-orang ini salah, sesat, dan mereka harus dimusnahkan.